Israel itu sudah dibatalkan. Padahal tidak ada pembatalan. 12 murid Yesus setelah gugur Yudas ditambah satu lagi Rasul Paulus juga Yahudi. Bagaimana bisa Yahudi bisa dibatalkan dari perjanjian Allah yang sebelumnya? Nggak bisa. Guru kita, Tuhan kita dilahirkan sebagai orang Yahudi. Para rasul adalah orang Yahudi. Semua teks-teks kita adalah teks teks Yahudi, ada juga Yunani. Jadi ketika ada orang yang menganggap bahwa Israel itu tidak dianggap lagi atau tidak berlaku lagi, ya saya anggap itu adalah bagian dari sejarah gereja yang buruk tentang pemahaman umat pilihan. Itu, Bu. Jadi itu bukan zaman sekarang aja, Bu. Mulai dari zaman hancurnya Yerusalem di tahun 70, masuk ke sejarah gereja mula-mula, masuk bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja banyak yang anti Katolik. Yang anti apa? Yang anti Israel, yang anti Yahudi. Ya, bapak-bapak gereja itu banyak yang anti Yahudi, yang nggak suka sama orang Yahudi. Iya. Sampai akhirnya masuk perang salib dan lain sebagainya. Sampai sekarang itu terbawa terus ya teolog-teolog reformasi seperti Calvinis, seperti Lutheran, ya itu mereka itu langsung menganggap bahwa oh ini bukan zaman Israel lagi, ini udah zaman gereja, beda Israel. Ah gitu dia, nggak berlaku lagi Israel, udah dihilangkan Israel dari ini, nggak bisa. Buktinya di Kitab Wahyu masih disebutkan ada 144.000 orang Israel yang diselamatkan di sana. Jadi janji Allah itu akan tetap terjaga, Bu, sampai selamanya. Ya. Jadi kalau ada interpretasi seperti itu, Bu Eli, ya itu bukan yang sekarang, Bu. Itu udah dari zamannya abad pertama. Mereka sudah zaman gereja, pemerintahan Konstantinus, ya, zaman gereja kerajaan Bizantin dan lain sebagainya. Itu mereka semua anti Yahudi. Bapak-bapak reformasi juga anti Yahudi. Iya, jadi mereka nggak suka dengan Yahudi, entah kenapa gitu ya. Nah itu adalah gambaran ya nggak apa-apa. Ya namanya interpretasi ya mereka bisa. Tapi kalau kita sebagai orang yang seperti saya sebagai penerjemah, ya Alkitab tetap ya, ya janji Allah tidak akan pernah terbatalkan bagi orang Yahudi. Kira-kira begitu, Bu. Ya, Ya. Jadi silakan tetap berdoa bagi orang Yahudi, ya berdoa buat mereka. ya. Karena apa orang yang memberkati engkau akan diberkati katanya. Iya, Jadi itu. Bu. apa namanya tadi ya? Kalau untuk saya karena tidak mendalami katakanlah secara lebih luas mengenai ini, tetapi menurut saya kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita mengerti bahwa Iya, dan iya, kesimpulan sederhana saya berarti orang ini nggak baca lengkap Alkitab ya. setuju. Setuju, Bu. Saya Ibu bisa tanya aja kepada yang doktor teologi ya. Sudah baca Kejadian sampai Wahyu minimal 10 kali nggak? Ya, sudah baca Kejadian sampai Wahyu minimal 10 kali nggak? Saya bisa pastikan mungkin 5% nggak ada. Ya, makanya waktu saya bawa seminar dulu di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri yang di Tarutung, waktu saya bawa seminar di sana, di hadapan ketuanya di situ, profesor, saya nggak usah sebutkan namanya, saya bilang di hadapan saya kalian itu bukan akademisi Kristen. Coba bayangkan, kalian punya doktor, master teologi, sarjana teologi, ngajarin saya yang nggak baca Kejadian sampai Wahyu, saya bilang begitu. Ngajarin jemaat yang nggak bisa baca kejadian, yang nggak baca Kejadian sampai Wahyu. Kalian hanya mengandalkan buku-buku doktrin, teologi sistematika. Nah, kalau ditanya baca Alkitab nggak? Enggak, gitu. ya, Ya, itu jadi maklum, Bu. Beda dengan kita di jamaah. Ya, kita bilang ya kita bersyukur dari latar belakang kita murtadin ya. Kita nggak akan bisa dibilang Islam sebelum Iqra 1 sampai 6. Gitu ya. Iya, buku Iqra saya masih saya simpan di sini. Itu ya. Jadi itu adalah gambaran bahwa bacalah gitu ya. Kita pun dibilangkan di dalam Timotius, bertekunlah dalam pembacaan kitab suci. Nah ini hamba-hamba Tuhan yang udah doktor, master, teolog apa, sarjana, belum baca, bahkan ada beberapa yang belum tamat Kejadian sampai Wahyu tapi udah jadi pendeta, khotbah di mimbar gitu, Bu. Jadi maklum lah, Bu. Ya, maklum. jadi, saya tambahkan lagi ya karena di sini ada hamba-hamba Tuhan ya dan ada juga yang memang menekuni katakanlah teologi ya. Nah, sangat miris sekali ketika mendapati artikel di websitenya LAI. Mm-mm. Mereka membuat seminar ataupun diskusi-diskusi
Iya. menegaskan bahwa Israel udah nggak relevan lagi. Itu Nah, itu. Coba bayangkan. kita cuma bilang Gimana ceritanya Israel nggak relevan? Sudah jelas ayatnya di situ. Bahwa perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya akan kekal sampai selamanya. Dan Yesus akan memerintah atas 12 suku Israel. Kerajaan Mesianik ditandai dengan kerajaan Israel, pemulihan kerajaan Daud. Nah, kerajaan Daud berlaku untuk siapa? Ya Israel pertama sekali. Gitu. Jadi kalau begitu dibilang apa namanya Israel tidak relevan ya saya anggap ya maklum belum baca Kejadian sampai Wahyu penuh gitu. fokusnya LAI atau katakanlah medianya LAI. Iya, Ini LAI itu. nggak baca kitab yang mereka cetak dan mereka terjemahkan. Benar, benar. Ada beberapa orang yang kerja di LI saya tanya, sudah baca Kejadian sampai Wahyu LI? Enggak. Benar, Bu. Nah, Mereka mendistribusikan Alkitab tapi tidak membaca Alkitab. Itu fakta. Fakta itu. ya, Makanya sama saya di tempat saya melayani, orang yang khotbah di mimbar itu harus minimal 3 kali Kejadian sampai Wahyu baru bisa saya kasih untuk ngajar. Kalau tidak, tidak bisa. Mau doktor sekalipun kamu. Nah, begitu. Kenapa? Baca dulu, pahami dulu. Bagaimana kamu bisa menjelaskan firman? Ibarat gini, kalau kita orang hukum, tapi nggak baca KUHP, nggak baca sampai tamat, gimana kita bisa jadi sarjana hukum? Nah, orang Kristen bisa STH, MTH, DTH, tapi nggak baca Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini dia. ini Itu dia. fakta, Bu. Jadi, itu miris. Jadi, saya berharap kita semua di sini para hamba Tuhan. Ayo, apalagi yang sudah dapat gelar STH, MTH, DTH, pertanggungjawabkan. Saya orang sekuler. Ya, saya cum laude dari Universitas Negeri. Ya, saya cum laude Universitas Negeri, jadi saya orang sekuler tapi dididik dalam hal teolog. Jangan ragukan teolog saya. Nah, itu. Tapi itu tadi, ya, pertanggungjawabkan apa kita, apa namanya gelar kita lah. Jangan hanya sekedar STH, MTH dikasih teks Yunani nggak bisa baca, dikasih teks Ibrani nggak bisa baca. Nah, ini gambarannya ya. Ayo, semua kita hamba-hamba Tuhan di sini, mana tahu ada kita pendeta yang punya gelar, ya pertanggungjawabkanlah gelarnya di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar waktu Natal, Paskah dibilang profesor atau doktor, STH, MTH, pendeta, tapi nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Kira-kira begitu. Yuk, mari kita baca Alkitab kita. Ya, bahasa firman Tuhan. Kan ada ayatnya ya, bertekunlah dalam pembacaan firman Tuhan. Gitu. Ya, Ya, silakan kalau ada yang lain. ya, mari Bapak Ibu silakan yang lain. Mas Edi, siap. Saya mungkin agak lebih ekstrim, Pak, Ah, untuk mau mantap itu. Saya suka bertanya. yang ekstrim saya. Jadi begini, Pak, Hmm. beberapa waktu yang lalu kan ada sekelompok dari apologet Muslim, Ah, mereka mendatangi Lai dan hmm. mereka minta untuk Alkitab itu yang Diubah. menerjemahkan kata Allah Allah, itu ya. harus ditarik dari Oke. peredaran. Oke. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima Oke, kasih, Pak. Tuhan yuk berkati. di YouTube channel saya sudah buat Pak bahwa jauh sebelum LAI menggunakan kata Allah sudah ada Kristen Arab menggunakan kata Allah Pak. Jadi jauh sebelum LAI menggunakan kata Allah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa search nanti di channel tidak biasa bahwa Allah dalam Islam itu berbeda dengan Allah dalam Kristen. Allah dalam Islam itu itu adalah dalam Kristen itu title, ya, sebutan, nama. Jadi Alkitab bahasa Arab, saya punya Alkitab bahasa Arab ya. Ini Alkitab bahasa Arab ini ya. Jadi Alkitab bahasa Arab ini eh, Allah, Pak. Ya, Allah bukan sebagai nama, tetapi sebutan yang sama dengan Elohim, yang sama dengan Theos, yang sama dengan Debata, begitu ya, yang sama dengan Gusti. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa ditarik, saya pikir enggak. Jauh sebelum LAI terbentuk, Alkitab bahasa Arab, saya udah munculkan di YouTube channel itu tahun 1800, 1800-an, Pak. LAI belum ada di situ. Ya, LAI belum ada di situ. Ya, jauh sebelum LAI ada, sebenarnya ini bisa jadi bahan LAI juga ketika ada orang yang menyerang. Bahan saya ini silakan kalau mau dipakai. Ya, karena saya orang tekstual criticism, jadi berbasis literasi. Jauh sebelum LAI muncul ada Alkitab bahasa Arab sudah menggunakan kata Allah bukan menunjukkan Allah Islam tetapi menunjukkan sebutan. Kira-kira begitu, Pak. Nah, inilah juga yang saya sampaikan kepada ada sekelompok orang yang menggunakan Elohim. Ya, ada Alkitabnya yang pakai Elohim. Nah, saya bilang kembali tadi setia pada teks.
Ya, pakai Yahweh gitu ya. Dalam teks Yunani kita tidak akan temukan kata Yahweh, Pak. Nah, ini berarti apa? Interpretasi, bukan setia pada teks, tapi dipaksakan. Nah, ini dia. Yang begini-begini yang saya bilang, itulah salah satu kelemahan dari terjemahan yang terlalu dipaksakan tidak setia pada teks. Nah, kembali ke Pak Joseph tadi, bahwa jauh sebelum LAI ada, jauh sebelum LAI berdiri, ya, LAI berdiri kan setelah kemerdekaan, toh? Ya, kalau tidak salah sekitar tahun 60-an mungkin, ya, seingat saya tapi saya kurang tahu pasti. Tapi jauh sebelum LAI muncul, Alkitab bahasa Arab sudah menggunakan kata Allah untuk menunjukkan sebagai sebutan, bukan nama ya Pak. Jadi bedakan Allah dalam Islam itu adalah sebutan, itu adalah nama Tuhannya, ya. Sementara Allah dalam Kristen itu adalah sebutan, gelar, title yang sama dengan presiden, sama dengan camat, sama dengan gubernur. Artinya Tuhan atau Allah. Kira-kira begitu Pak Joseph. Nanti bisa dilihat Pak di YouTube channel saya tentang Allah dalam Islam dengan Allah dalam Kristen. Itu akan Siap, memudahkan. Pak. Ya, Ya, terima kasih banyak, Pak. sama-sama Pak, sama-sama. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Joseph. Selanjutnya Shalom, shalom. Silakan diaktifkan, Pak. Malam, malam Bang Jul. Siap, Ini ketemu lagi lewat Zoom. siap. Sering ngikutin Bang Jul di apa? Di Channel. channelnya. Siap, siap. Silakan, Bang. Ya, begini Bang Jul. Siap, Mau Pak. nanya untuk perkembangan kitab Murtadin sudah Hmm. kelar semua atau? Belum, Pak. Karena saya masih menerjemahkan. Saya masih masih selesai kitab kitab ulangan, Pak. Yang Oh, perjanjian perjanjian lama baru kan sudah selesai. siap. Tapi perjanjian lamanya masih kitab ulangan yang selesai. Karena saya sendiri yang menerjemahkannya, belum ada tim. Saya belum bisa kasih gaji atau honor. Jadi saya penerjemahnya, saya editornya, saya internal, saya konsultannya, saya ininya gitu ya. Jadi makanya ketika teman-teman dari Kartidaya itu tahu kalau saya menerjemahkan Alkitab itu hanya modal 650 juta mereka kaget. Siap. Kenapa mereka kaget? Mereka bilang, kami aja 1 tahun aja 13 miliar. Abang 4 tahun 650. Nah begitu ya. Jadi saya bilang, ya Ya. iyalah Pak. Berapa gaji konsultan kalian? Berapa gaji penerjemah kalian? Berapa gaji editor kalian? Ya saya bilang, ya kan? Kalau editor itu puluhan juta, ya kan? Kalau konsultan berapa puluh juta, belum tiket pesawatnya dari luar negeri sana ke sini, saya bilang. Saya enggak. Saya penerjemah, saya editor, saya konsultan, saya yang ini, saya yang semua, gitu ya. Nah, Iya jadi Bang, iya Bang. Karena saya lihat kok tidak ada lagi nih. Biasanya kan kemarin masih apa? Abang kasih apa kita yang tiap bulan itu kan kok benar, Pak. masih Cuman ya itu tadi eh donasi dari teman-teman itu ya saya pun berharap berpikir ya mungkin mereka juga punya hati untuk pelayanan lain kira-kira begitu, Pak. siap, Kalau siap, kita sih siap. sebenarnya ya itu tadi ya berjuanglah. Ini Kalau nanti mau Alkitab bantu silakan dibantu dikirim ke siap bang, siap rekening bang, yayasan kita, Pak. Gitu. siap bang, masih ada Ya, yang ini bang. Ini silakan. versinya nanti mau apa? Apa pakai masih kita Alkitabnya yang Protestan punya atau ada tambahan seperti Katolik bang? Yang Ah, Deuteronomikanya bang? Kalau kita masih yang Protestan dulu, tapi kedepannya Ya. nanti kita akan terjemahkan yang Deuterokanonika. Sebenarnya ini dulu kita harus terangkan dulu ya. Deuterokanonika itu bukan kitab Katolik. Hmm, Deuterokanonika itu kitab Yahudi yang dianggap sah dan kanon oleh Katolik dan Ortodoks. Nah, ini harus hmm, kita jelasin dulu ya. Jadi jangan kita yang Protestan ini Deuterokanonika kitab Katolik. Salah. hmm, Deuterokanonika itu adalah kitab Yahudi yang dianggap sah dan kanon oleh Katolik dan Ortodoks. Nah, itu hmm. dia. Ya, Tobit, Yudit itu orang Yahudi semua tuh, Pak. Siap, Bukan siap, ada siap. orang Katolik di situ. Siap bang. Ya, jadi jangan dibilang kitab Katolik atau kitab Ortodoks. Jadi Deuterokanonika itu, jadi perlu Bapak Ibu ketahui ada dua sumber. Yang pertama adalah Protokanonika. Protokanonika itu adalah yang 66 gitu ya. Kenapa dibilang proto itu yang paling pertama itu. Deutro berarti yang kedua gitu, yang ditolak oleh Protestan tetapi diakui oleh Katolik dan Ortodoks. Kira-kira begitu, Oh, Pak. Ya. ya.
Oke Bang. Selanjutnya Siap. kalau ini Bang, apakah kalau dalam setiap penerjemahan ini kan manuskrip kan kalau kita lihat di Alkitab itu kan selalu depannya kan artinya dikonfirmasi lah atau Ya, dibenarkan oleh KWI. Itu kan iya, artinya Katolik punya lah. Nah, iya. apakah setiap dalam penerjemahan kemudian dari sumber-sumber primernya itu Ah. apakah nanti setelah terjemahan ini juga harus mengkonfirmasi juga ke ini Tidak perlu. Kalau ini ya. LAI dia karena memang LAI kan ada kontribusi dari ini ya, dari Katolik Hmm. juga ke LAI. Jadi ya LAI tadi seperti yang saya bilang ada tiga lembaga penerjemahan Alkitab resmi di dunia. Yang pertama adalah United Bible Society, di Indonesia adalah LAI. Yang Hmm. kedua adalah Wycliffe, di Indonesia adalah Kartidaya. Yang ketiga adalah Pioneer Bible Translators, di Indonesia itu kita, yaitu Yayasan Dwi Pranata Atmaja sama Alkitab Bahasa Kita. Jadi kalau LAI itu diakui oleh KWI, nah kalau kita tidak perlu harus melapor ke KWI, Pak. Hmm. Ya, karena kita menggunakan teks sumber kita sendiri. Gitu dia. Dan tidak ada lapor artinya dikasih tahu, dilaporkan dulu kami sudah buat terjemahan ini enggak, karena sifat kami ini setara, Pak. Jadi LAI tidak membawahi kami. Kalau di hadapan lembaga penerjemahan Alkitab seluruh dunia, saya dengan Pak Anwar Chen itu satu tempat duduk, Pak. Jadi Pak Anwar Chen nggak bisa bilang bahwa saya di bawahannya, nggak bisa. Hmm. Ya, walaupun mungkin LAI lebih besar dan Ya. dikenal orang, bahkan pakai Hmm. kata lembaga. Jadi seolah-olah lembaga ini adalah bahwa itu diakui oleh negara. Salah, kita juga diakui oleh negara sama Dirjen Bimas Kristen. Gitu dia, Hmm. sama. Jadi levelnya itu sama, Pak. Jadi kita tidak harus lapor ke KWI, harus kita lapor ke LAI, enggak. Tapi kalau koordinasi bisa. Tapi terjemahan kita mereka tidak bisa katakan, oh ini nggak bisa, nggak benar, nggak bisa, Pak. Karena memang kita setara. Ibaratnya gini, seperti kalau SD dengan madrasah. Gitu ya, sama-sama levelnya. Jadi SD atau SMP lagi SD, madrasah sama ada yang SDTK, yang teologi Kristen. Yang satu dari lembaga Kristen, yang satu lembaga Islam, yang satunya lagi adalah nasional. Sama-sama tiga yang berbeda, dua dari Menteri Agama, satu dari Kementerian Pendidikan, tapi levelnya sama, walaupun mereka beda. Kira-kira begitu, Pak. Siap, siap. Ya, Iya Bang. yuk, Terakhir Bang, kalau mengenai penerjemahan yuk. itu apakah kita masih ya seperti Abang lah atau yang lain tuh apakah masih merujuk artinya atau menggunakan naskah-naskah aslinya artinya mengecek pada naskah-naskah asli yang ada di Wajib, yang wajib, asli Pak. manuskrip itu yang aslinya. Wajib, wajib. Atau Nah, sudah dalam bentuk dalam bentuk file sekarang ini kan sudah modern artinya sudah enggak. menggunakan sudah scan atau ininya atau Kalau scan ya, kalau scan iya. hmm, Jadi kita para penerjemah itu punya lisensi khusus, Pak. Kita hmm, bisa langsung akses manuskripnya. Jadi misalnya Codex Sinaiticus, kita punya akses langsung untuk melihat Codex Sinaiticusnya gitu. Jadi dan itu hmm, tidak semua diberikan kepada orang. Hanya hmm. orang-orang tertentu yang punya lisensi penerjemah yang punya hak akses untuk melihat manuskripnya langsung. Kira-kira gitu, Pak. Ya, Iya. artinya kita bisa menyampaikan juga ke saudara kita yang di sebelah artinya bahwa Hmm, penerjemahan ini artinya kita punya dasar artinya punya. bahwa bukan berdasarkan dari apa ya artinya salinan dari salinan ke salinan tapi Ya, merupakan dari manuskrip yang asli yang benar. kita terjemahkan seperti itu Bang Iya, ya. benar, Pak. Iya, Pak. Kita dari Siap. manuskrip asli yang sampai sekarang terjaga di perpustakaan, Pak, sama Nah, di itu museum. pasti. Iya. Nah, itu yang kita bisa Iya. sampaikan juga ke mereka artinya kan jangan sampai bahwa dikira kita ini hanya menerjemahkan dari barang-barang yang sudah terjemahan yang juga yang terjemahan artinya kita Sebenarnya kalau ini. kita cross check, ya, manuskrip Quran itu malah lebih lama malah lebih mudah daripada manuskrip Alkitab, Pak. Kita Hmm, masih pegang manuskrip Alkitab kita di abad ketiga. Artinya apa? Di tahun 200-an masih ada manuskrip kita. Mereka manuskrip asli Al-Quran mereka itu di apa? Udah berapa ratus tahun setelah Muhammad, Pak. ya. Misalnya manuskrip Topkapi yang ada di apa? Yang di Turki. Hmm, Itu udah jauh, udah berapa ratus tahun. Kita masih hanya level 100 tahun dari masa Yesus. Sementara hmm. mereka udah ada sampai 600 tahun, 700 tahun setelah masa Muhammad baru ada manuskripnya. Ada manuskrip ya. Hmm. Iya, kita lebih akurat, Pak. Makanya kalau mereka bicara arkeologi, ya kita habisi langsung, Pak. Kalau bicara arkeologi. Makanya Kak, Iya. saya aneh kalau ada orang Kristen yang mualaf karena arkeologi.
Padahal Hmm. sebenarnya Alkitab kita lebih lebih dapat Iya, dipertanggungjawabkan iya, secara siap. sejarah dan Betul, betul. arkeologi. Karena apa? Karena kita ini langsung jelas, ya ada manuskripnya, lengkap tahunnya, lebih tua dan lebih dekat dengan sumber asli. Kira-kira begitu. Jadi nenek Betul, moyang, betul. misalnya nenek kita yang udah hidup di zaman Jepang, apapun ceritanya pasti lebih akurat daripada daripada kita yang di zaman sekarang mengerti tentang Jepang. Iya, Ya kan begitu betul. kira-kira ya. Iya bang, Ya, siap bang. sama Betul bang, halnya betul, dengan betul. Alkitab, kira-kira Siap, begitu. siap, siap. Betul bang, betul bang, Ya, betul bang. Artinya kita tidak usah terlalu, ya inilah kadang-kadang kita kan selalu ribut ketika orang sebelah itu mau ini atau dia bikin Al-Qurannya mereka yang paling besar, paling kecil atau bentuknya apalah. Tapi hmm. kalau hanya kita bisa bangga, artinya kita punya manuskrip yang paling Ya, tua sekalipun ya yang kita paling masih tua, punya iya. itu bang. Kita laga aja, manuskripmu paling tua apa? Top Kapi, misalnya sama sana. Ayo, berapa ratus tahun setelah Muhammad? Terus kami, manuskrip kami berapa ratus tahun setelah Yesus? Wah, Ya, itu hitung baru rasionya, diskusi. pasti kita Siap. menang. Oke bang. Siap. Makasih banyak bang. Yuk, Mantap Tuhan bang. berkati, Makasih Pak. bang. Tuhan Tuhan berkati, berkati Tuhan bang. berkati. Yuk, Tuhan Yuk. berkati. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah berbagi. Amplified. Ya, cuman bedanya adalah amplified itu kan ada tanda kurungnya. Jadi satu kata itu bisa nanti dikembangkannya kemana-mana kata. Nah, gitu dia amplified. Ya, jadi amplified itu lebih apa namanya? Lebih banyak kata-kata yang bisa diserap dan itu ya bisa lebih membantu kita untuk itu. Tapi saya tidak sarankan amplified. Saya lebih sarankan kalau untuk Inggris itu NLT dengan mungkin King James Version atau NASB atau ESP. Kira-kira begitu, Bu. Ya. NIV itu di tengah. NIV itu di tengah, jadi setengah harfiah, setengah arti. Tapi kalau benar-benar seperti dua mata uang logam, kita gunakan NLT dengan King James Version atau NKJV atau NASB atau ESP. Kalau misalnya bahasa Indonesia, kita gunakan TSI atau Terjemahan Alkitab Khusus Murtadin untuk PB-nya, terus bisa LAI atau bisa NLT. LT, Indonesia Literal Translation. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Nanti saya japri Bapak ya di mana menemukan Alkitab khusus Murtadin. Oh, iya, Alkitab Khusus Murtadin ada di tempat kita. Sebentar saya ambil dulu ya. Ya boleh, soalnya kita sekarang jauh dari kota besar. Dari Ya, ini dia Bu, Alkitab Khusus Murtadin, namanya Kitab Injil Allah. Jadi sudah ada bahasa Yunaninya sama bahasa terjemahannya. Jadi bahasa Yunani ada, terus terjemahannya ada, itu dia. Jadi dua bahasa kita buat ya. Jadi ada bahasa Yunaninya sama ada bahasa terjemahannya. Cuman ini akan lebih mudah dipahami oleh yang murtadin ya, karena bahasa kita adalah bahasa murtadin. Contoh, kita nggak gunakan baptis tapi sibgoh. Kita nggak gunakan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus tapi Al-Maidah. Nah gitu ya. Jadi bahasa-bahasanya kita gitu ya. Bapak Ibu yang dari Kristen akan susah nanti memahaminya, kecuali Bapak Ibu yang ambil pelayanan kontekstual tapi mau belajar istilah-istilah kosakata kami yang dulu, ini akan sangat baik sekali. Ya, ini akan sangat baik sekali. Kira-kira begitu dia. Ya, misalnya Bapak Ibu yang aktif dalam pelayanan kontekstual, tapi jangan dibagikan ke Islam ya Bapak Ibu. Ini dikasih untuk para murid, bukan orang Islam. Gitu, bedakan. Kadang orang, udahlah biar dia yang baca Alkitab. Salah gitu. Harus kita yang nyampaikan. Makanya dibilang pemberita Injil, bukan pemberi Alkitab gitu. Bukan pendistribusi Alkitab gitu ya. Jadi jangan kita, udahlah yang penting dibacanya lah gitu. Jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti kalau mau ya nanti bisa hubungi saya melalui Bu Eli. Ini saya nggak jual sebenarnya ini karena memang ini seyogianya diberikan secara gratis. Tapi kalau Bapak Ibu mau membantu pelayanan kita untuk membantu edisi cetaknya, ini udah pakai Alkitab Bible paper ya, Bapak Ibu. Ini udah pakai Bible paper, jadi udah sama seperti Alkitab kita yang biasa pakai LAI. Kertasnya ini khusus kertas Alkitab, bukan kertas HPS. Jadi itu bisa lebih tahan. Bapak Ibu bisa nanti hubungin melalui Bu Eli juga boleh. Gitu, mau bantu pelayanan kita untuk edisi cetak berikutnya. Kira-kira begitu. kenapa tidak bisa dibagikan kepada Muslim, Pak? Ya, karena gini Bu, firman ini untuk para murid. Nah, ini salah satu kelemahan kita. Ya, model penginjilan yang saya lihat selalu dari orang Kristen pada umumnya. Yang pertama adalah diakonia, kasih sumbangan,
kasih ini, harapannya ketika mereka melihat kasih Kristus, maka mereka akan melihat Tuhan itu, Yesus itu karena Alkitab nggak pernah ngajarin begitu. Nah, ini penting kita harus ajarin. Ini saya singkapkan ya. Di dalam firman Allah, di dalam perjanjian baru, yang diutamakan dulu yang dibantu itu adalah saudara seiman, bukan saudara non seiman. Loh, berarti bukan kasih dong? Bukan. Kalau kita bantu mereka, misalnya kita kasih beras, kita kasih ini, mereka bersyukur kepada Tuhannya, bukan bersyukur kepada Tuhan kita. Nah, ini dia. Ini salah satu yang mungkin banyak hamba-hamba Tuhan salah. Berapa triliun dana dikasih ke Aceh waktu tsunami di Aceh? Tapi berapa banyak orang Aceh yang mengenal Kristus? Nggak imbang. Dana yang kita kasih besar dengan impact. Karena memang dalam kisah para rasul, para muridlah yang mendapat pelayanan diakonia. Bukan orang-orang yang di luar murid. Loh, kita jadi seolah-olah pilih bulu. Bukan, itu ada ayatnya. Kalau kita membantu orang saudara seiman, dia akan bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang sama dengan kita, bukan kepada orang, kepada Tuhannya. Nah, ini penting nih. Jadi jangan jadikan diakonia, jangan jadikan bantuan sosial sebagai ujung tombak pelayanan misi. Dalam kisah para rasul tidak pernah dicatat bahwa para rasul, orang-orang Yahudi memberikan bantuan misalnya sembako atau apa kepada orang-orang di luar murid. Nah, ini tadi yang saya bilang setia pada teks. Nah, ini dia. Yang kedua, membagi Alkitab ini kepada orang yang bukan mengenal Tuhan. Jangan kita anggap ya sudah nanti Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya, dia baca itu. Belum tentu. Inilah bagiannya pentingnya pemuridan, Bu. Nah, saya tipikalnya tidak langsung bagikan itu kepada mereka kalau mereka belum jadi murid. Kalau belum sah jadi murid, saya nggak akan kasih Alkitab. Kalau sudah sah jadi murid, baru saya kasih Alkitab. Karena firman Allah itu adalah untuk pengajaran. Didiklah mereka. Jadi kalau kita kasih-kasih gitu aja, mohon maaf, Bu. Dari sisi dana, walaupun mungkin ada yang kasih kesaksian puji Tuhan, saya terima Yesus karena saya baca Alkitab dan lain sebagainya, persentasinya itu akan jauh lebih dikit dibandingkan kalau memang orang itu kita didik di dalam Tuhan. Saya sudah buat 2 buku, satu untuk pemuridan khusus Kristen dan satu lagi pemuridan khusus murtadin. Jadi masing-masing itu udah harus kita buat. Jadi saya ingatkan kepada kita semua di sini. Jangan jadikan aksi sosial itu sebagai ujung tombak pelayanan misi, sebagai pintu gerbang supaya kita bisa diterima dan lain sebagainya. Salah. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa yang kita bantu dulu pertama sekali itu adalah saudara seiman. Yang kedua, membagi firman Tuhan. Ya kita dulu lah, Bu. Contoh misalnya kita dulu. Dan ini diterapkan oleh Yahudi sampai sekarang. Adakah orang Yahudi sembarangan memberikan kitab Torahnya kepada orang lain? Tidak ada. Dan itu dilakukan oleh Islam, diikuti oleh Islam. Kita tidak bisa sembarangan megang Al-Quran. Tapi berapa banyak kita, gak usah jauh ya. Kadang ini Alkitab, tapi ini Alkitab. Terus handphone kita buat di atasnya. Ya kan, banyak kali begitu kan. Kenapa? Ini adalah gambaran bahwa sebenarnya kita tidak menghargai firman Allah. Ya, itu adalah gambaran bahwa ya udah kita kasih aja. Nah, makanya nggak heran punya Alkitab tapi nggak dibaca. Kenapa? Nggak dihargai firman itu sama sekali. Nah, kira-kira begitu. Jadi sharing, mohon maaf kalau saya terlalu keras dan ekstrim seperti bilang Pak Joseph tadi. Saya orangnya ekstrim ya gitu ya. Supaya kita jadi pelajaran buat kita ke depannya. Tidak disarankan untuk membagikan Alkitab kepada Islam. Ya, kenapa? Mereka belum jadi murid. Ya, itu dia. Terlepas ada yang bilang oh nanti kena dilaporkan polisi, dibilang kristenisasi. Itu kesekian kali. Tapi kalau kita dari Alkitab, kita hanya bagi Alkitab itu untuk pemuridan. Kecuali orang itu memang mau benar-benar dimuridkan, baru kita kasih. Dan itu pun dia harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagaimana dia bisa mengetahui kebenaran kalau dia bukanlah dombanya Tuhan. Nah, gambarannya gitu. Ya, jadi kepada kita semua, ya pertama kita jangan jadikan bakti sosial itu sebagai supaya kita memperkenalkan kasih Kristus. Kasih Kristus itu perkenalkan kepada saudara seiman untuk membangkitkan ucapan syukur kepada Allah dan mencukupi kebutuhan orang kudus. Itu ayatnya dalam 1 Korintus. Jadi kita harus pahami itu
Dan dua, jangan kita bagi Alkitab kalau memang orang itu belum benar-benar menjadi seorang murid. Makanya saya nggak mau bagi Alkitab sembarangan. Saya pastikan dulu orang itu murid, baru saya kasih. Kira-kira begitu, Bu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Elias.